Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indatul Jannah, NIM T 2019-80881, kelas Biologi 3. Baik, saya di sini akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Perbandingan Gaya Belajar Auditori dan Gaya Belajar Visual terhadap hasil belajar siswa kelas 10 dalam materi ekosistem selama pembelajaran daring di SMA Negeri 3 Bondowoso. Proposal penelitian ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian pendidikan biologi yang diampu oleh Ibu Heni Setiawati, SSI, MPD. Adapun latar belakang dari penelitian ini, yaitu pendidikan adalah ujung tombak suatu negara. Tertinggal atau majunya sebuah negara sangat bergantung kondisi pendidikannya. Semakin berkembang pendidikan suatu negara, maka semakin besar dan majulah negara tersebut. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah demi keberhasilan atau pencapaian sistem pendidikan di Indonesia, dalam hal ini khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melakukan berbagai perubahan konsep kebijakan pendidikan dalam upaya menyelaraskan dengan kebutuhan kehidupan bangsa di masa depan. Keberhasilan pendidikan bergantung pada 3 pilar, yaitu peserta didik atau personalia, kemudian tenaga pendidik atau guru, dan stakeholder. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, peserta didik didefinisikan sebagai manusia yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Untuk mencapai pembelajaran yang sesuai dengan harapan, maka langkah pertama yang mengenali karakteristik yaitu mengenali karakteristik peserta didik. Setiap individu tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sementara gaya belajar merupakan aspek yang penting dalam keberhasilan belajar peserta didik. Gaya belajar juga tidak dapat dipisahkan dengan mata pelajaran biologi. Seorang peserta didik membutuhkan suatu cara yang dianggapnya cocok bahkan nyaman selama proses pembelajaran berlangsung. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu adakah perbandingan gaya belajar auditori dan gaya belajar visual terhadap hasil belajar siswa kelas 10 dalam materi ekologi di SMA Negeri 3 Bondowoso selama pembelajaran daring. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui perbandingan gaya belajar auditori dan gaya belajar visual terhadap hasil belajar siswa kelas 10 dalam materi ekosistem di SMA Negeri 3 Bondowoso selama pembelajaran daring. Baik, adapun manfaat penelitian secara praktis, yang pertama bagi siswa, sebagai motivasi untuk lebih mengenali gaya dalam belajarnya. Yang kedua, bagi guru, sebagai pertimbangan untuk mengembangkan model pembelajaran yang sesuai. Dan yang ketiga, bagi sekolah untuk menambah informasi. Yang keempat, bagi peneliti sendiri, yaitu untuk menambah pengalaman. Adapun manfaat penelitian secara teoritis, yaitu diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perbedaan hasil belajar siswa dengan gaya belajar auditori dan gaya belajar visual. Adapun ruang lingkup penelitian, yang pertama ada variabel penelitian. Variabel penelitian di sini ada dua, yaitu variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau variabel dependen. Variabel bebas atau independen dalam penelitian ini yaitu gaya belajar auditori dan gaya belajar visual. Kemudian variabel terikat atau variabel dependen dari penelitian ini yaitu hasil belajar siswa. Kemudian indikator penelitian.
Adapun indikator penelitian di sini yaitu ciri-ciri gaya belajar auditori dan ciri-ciri gaya belajar visual. Kemudian indikator yang kedua yaitu hasil belajar siswa. Definisi istilah dari penelitian ini yaitu ada gaya belajar yang terdiri dari gaya belajar auditori dan gaya belajar visual. Kemudian ada pula hasil belajar. Landasan teori. Menurut Mujiran tahun 2021, gaya belajar adalah suatu perilaku individu yang bersifat khas untuk menguasai materi yang dipelajarinya. Misalnya gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Ketiga jenis itu sebenarnya ada dalam setiap peserta didik. Cuma yang dominan muncul adalah gaya belajar visual atau salah satu di antara ketiga jenis gaya belajar. Kemudian hasil belajar menurut Pratiwi tahun 2013, hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar. Perubahan aspek-aspek perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari pada siswa. Hasil belajar menurut Benjamin S. Bloom dalam Samsudduha tahun 2012 yang dikenal dengan istilah taksonomi Bloom. Hasil belajar ini dikelompokkan dalam 3 aspek, yaitu aspek kognitif atau pengetahuan, aspek afektif atau sikap, dan aspek psikomotorik atau keterampilan. Pembelajaran online adalah pembelajaran yang dilakukan dengan jarak jauh dan menggunakan keberadaan teknologi. Adapun media yang sering dipakai dalam sistem pembelajaran online ini yakni smartphone dan laptop. Penelitian terdahulu. Di sini peneliti menggunakan 2 penelitian. Yang pertama dari Hamsar, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 2017 dengan judul Pengaruh Gaya Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa kelas 9 pada mata pelajaran IPA Madrasah Sanawiyah Alauddin Pau-Pau. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama tentang gaya belajar. Sementara perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada metode penelitian, yang mana metode penelitian ini menggunakan kuantitatif korelasi, sedangkan penelitian yang sedang dipresentasikan menggunakan metode penelitian kuantitatif komparatif. Yang kedua, penelitian dari Rostatinia, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro Lampung 2020 dengan judul Pengaruh Gaya Belajar Siswa terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa kelas 4 SD Negeri 5 Metro Timur. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama tentang gaya belajar. Sementara perbedaannya yaitu terletak pada metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif eksperimen, sementara penelitian yang sedang dipresentasikan menggunakan metode penelitian kuantitatif komparatif. Hipotesis penelitian, dengan HO tidak ada perbandingan gaya belajar auditori dan gaya belajar visual terhadap hasil belajar siswa kelas 10 dalam materi ekosistem selama pembelajaran daring. Sementara H1-nya, jika ada perbandingan gaya belajar auditori dan gaya belajar visual terhadap hasil belajar siswa kelas 10 dalam materi ekosistem selama pembelajaran daring. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif komparatif karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan gaya belajar auditori dan gaya belajar visual terhadap hasil belajar siswa dalam materi ekosistem selama pembelajaran daring.
Tempat dan waktu penelitian. Tempatnya di SMA Negeri 3 Bondowoso, khususnya kelas 10. Alasan peneliti memilih kelas 10 karena dari awal kelas 10 pembelajarannya menggunakan sistem pembelajaran daring. Populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini ialah seluruh siswa kelas 10 jurusan MIPA. Kemudian sampelnya peneliti memilih kelas 10 MIPA 3 yang berjumlah 30 orang. Desain rancangan penelitian. Menurut Sarwono dalam Kun Jojo tahun 2009 menyatakan bahwa desain penelitian bagaikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penilaian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini, peneliti tidak memberikan apa-apa terhadap objek karena peneliti turun langsung dan menyebarkan angket. Jenis data. Jenis data pada penelitian ini ada dua, yaitu data primer. Data ini didapat dari penyebaran angket kepada responden. Kemudian data sekunder. Data ini didapat dari pihak lain maupun referensi lain dari buku, jurnal, maupun internet. Teknik dan pengumpulan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuesioner berupa angket. Angket menurut Waluya tahun 2007 adalah alat pengumpul data untuk kepentingan penelitian. Angket digunakan dengan mengedarkan formulir yang berisi beberapa pertanyaan kepada beberapa subjek atau responden untuk mendapatkan tanggapan secara tertulis. Sementara metode dokumentasi menurut Nur Hadi DKK tahun 2021 merupakan teknik pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun soft copy edition, seperti buku, e-book, artikel-artikel dalam majalah, surat kabar, buletin, jurnal, laporan, atau arsip organisasi, kemudian publikasi pemerintah, dan lain-lain. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu dalam mengumpulkan data. Pada penelitian ini, instrumennya berupa angket. Angket untuk mengetahui gaya belajar dan hasil belajar siswa kelas 10 dalam materi ekosistem di SMA Negeri 3 Bondowoso. Seperti yang kita lihat, di situ ada tabel kisi-kisi instrumental variabel yang terdiri dari variabel penelitian, sumber data, metode, dan instrumen itu sendiri. Bisa kita lihat pada slide. Untuk mengukur kevalidan dari instrumen penelitian, maka diperlukannya uji validitas. Sesuai pendapat dari Sugiono tahun 2012, valid adalah instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas pada penelitian ini merupakan uji validitas teknik korelasi produk momen dengan rumus RXY sama dengan sigma XY per akar sigma X kali sigma Y. Setelah uji validitas, maka diperlukan uji reliabilitas. Menurut Sugiono tahun 2012, uji reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Untuk mengukur reliabilitas angket, pada penelitian ini uji reliabilitasnya menggunakan teknik alpha
Cronbach dengan rumus R11 sama dengan dalam kurung K per K-1 dikali dalam kurung 1 per sigma SI per ST. Teknik analisis data. Setelah data terkumpul, maka diperlukan perhitungan statistik, khususnya statistik inferensial parametris dengan uji T. Cukup sekian dari presentasi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.